Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur atau membuat akun pajak perusahaan dan cara mengatur setup link account pada aplikasi ABSS. Sebelum kita membuat akun pajak dan mengatur setting account, ada baiknya kita cek terlebih dahulu daftar akun yang sudah kita buat sebelumnya. Apakah sudah sesuai dengan daftar yang disiapkan oleh perusahaan atau belum. Kita klik account, kemudian account list, kita cek seperti ini. Lihat level-levelnya, lihat penggunaan header dan sebagainya. Sepertinya ini sudah cocok, kita close. Kita lanjutkan kembali dengan mengatur setting akun pajak. Untuk membuat akun pajak, kita gunakan menu list, kemudian text code. Nah, di sini ada daftar akun-akun pajak. Karena akun pajak yang akan kita gunakan adalah PPN, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada salah satu yang sudah sesuai dengan PPN, jadi kita tidak perlu membuat yang baru, cukup edit saja. Ya, kita klik VAT out, VAT maksudnya, kemudian kita ganti nama, lalu pajak tambahan nilai, disesuaikan dengan data yang dipunya ya. Text type-nya adalah value added text, kemudian rate-nya itu sesuai dengan soal yang ada, rate-nya 10%. Meskipun saat ini Indonesia sudah menerapkan pajak PPN itu 11%, tapi kita sesuaikan dengan soal yang kita punya. Kemudian link account for tax collected ini sebetulnya sudah benar, tapi kita sesuaikan dengan daftar-daftar akun yang kita punya ya. Ini kita isi VAT out. Kemudian yang di sini kita isi VAT in. VAT in itu sini. Nah, jadi semua yang ada di sini kita sesuaikan dengan soal dan kebijakan perusahaan yang kita punya. Nah, jika ini sudah kita buat, kemudian di OK. Kita lihat di sini, untuk yang lain-lain biarkan saja, kemudian ini kita close. Berikutnya, kita akan membuat atau men-setting akun listnya, link account-nya. Untuk mengatur link account, kita masuk ke setup. Link account yang akan kita setting ini ada 3 macam untuk ABSS versi 25 ini. Link account and banking account. Ini kita klik. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada 2 akun ya yang tidak bisa diedit, yaitu account equity, current earning, dan equity atau tipe akun equity retain earnings. Ini tidak bisa diganti. Jadi jika nanti Anda mendapatkan soal yang ada data akun listnya itu current earning dan retain earning, Anda cukup mengganti nomornya saja. Karena kalau Anda membuat yang baru, data tersebut tetap tidak bisa kita atur link account-nya. Seperti itu. Nah,
Equity accounts for historical balancing. Ini historical balancing itu untuk mengatur data-data supaya balance gitu ya. Ini tidak perlu diedit. Nah, kemudian yang kedua, bank accounts for undeposit fund. Bank accounts artinya akun tipe bank. Nah, ini kita ganti untuk kasus soal kita, ini kita ganti ke cash in bank. Kemudian use. Kita jawab yes. Jika sudah, kita oke. Berikutnya, accounts yang akan kita atur linknya adalah sales account. Anda lihat di sini asset accounts for tracking receivable. Ini adalah akun tipe aset yang digunakan untuk piutang. Nah, data yang kita punya adalah aset. Aset itu kepala satu. Kita memberinya nama accounts receivable. Jadi ini yang kita pilih. Kemudian bank accounts for customer receipt. Artinya ini adalah tipe bank ya, tipe bank, akun tipe bank. Ini kita isi dengan cash in bank. Kemudian untuk I charge rates on sales. Akun tipe income yang digunakan untuk mengatur untuk mengatur ongkos angkut seperti itu. Nah, sementara kalau I track deposit ini adalah akun tipe liability yang digunakan untuk menerima uang-uang deposit dari customer. Karena data yang minggu lalu diberikan, contoh soal yang minggu lalu diberikan, akun ini tidak ada, ya, rate collected ini tidak ada, jadi ini kita buang. Kemudian I give discount for early payment. Ini adalah akun tipe expense atau cost of sales yang digunakan untuk memberikan diskon. I give diskon. Saya memberikan diskon kepada para customer. Nah, kasus soal yang kita punya itu akun tersebut tidak ada. Silakan dilihat kembali daftar akun yang minggu lalu sudah kita buat, sudah kita berikan ya, contoh soal yang sudah kita berikan. Karena ini tidak ada, jadi ini dibuang. Kemudian I assess charge for a late payment. Ini digunakan untuk menerima pembayaran dari orang-orang yang telat membayar. Ini juga tidak ada akunnya dari contoh kasus soal yang kita punya. Karena tidak ada, ya ini kita buang. Tetapi jika soal yang kita berikan itu cukup lengkap dan semuanya ada, ya kita checklist dan isi sesuai dengan keperluan yang ada tadi. Oke. Berikutnya, akun yang ketiga adalah setup link accounts purchases account. Liability accounts for tracking payables. Ini adalah akun tipe liability kepala 2 ya, yang digunakan untuk mengatur hutang. Nah, hutang itu kemarin di daftar akun yang kita punya diberi nama accounts payable. Jadi ini kita ganti menjadi accounts payable.
kemudian bank accounts for paying bills. Artinya akun tipe bank yang digunakan untuk menerima pembayaran-pembayaran dari untuk melakukan pembayaran-pembayaran ke pihak supplier. Ini kita gunakan cash in bank. I can receive item without supplier bill. Ini adalah tipe akun liability yang digunakan untuk menerima item-item barang yang dipesan dari para supplier. Contoh kasus soal yang kita punya minggu lalu itu tidak ada akun ini. Jadi ini tidak bisa dibuang. Jadi semua yang ada di sini itu disesuaikan saja dengan contoh atau kasus soal yang ada. Begitu. I pay freight on purchases. Expense or cost of sales account for freight. Ini adalah akun yang bertipe expense atau cost of sales yang digunakan untuk pembayaran ongkos-ongkos angkut gitu. Ya, ongkos angkut pembelian. Karena di contoh kasus yang kita punya, ini juga tidak ada akunnya, jadi ini kita buang. I take deposit paid to supplier. Kalau tadi sales link account itu to customer, kalau purchases depositnya to supplier. Ya. Artinya untuk menampung akun deposit dari atau uang muka dari supplier. Ini juga contoh kasus yang kita punya tidak ada, karena contoh kasus yang kita punya itu sangat sederhana, sangat minim. Jadi data-data ini tidak tersedia ya. I take discount for early payment. I take berarti saya mendapatkan. Kalau di sales link account itu I given sales berarti kita memberikan. Tapi kalau di purchases I take, saya mendapatkan diskon jika saya membayar lebih awal, membayar kredit, membayar hutang lebih awal. Ini tipe akunnya adalah expense atau kontra akun ya. Karena tidak tersedia, ini juga kita buang. Nah, berikutnya I pay charge for late payment. I pay, saya membayar. Kalau di sales tadi saya menerima. Jadi perlu diperhatikan di sininya. Kalau purchase itu kita mengeluarkan uang, tapi kalau sales kita mendapatkan uang. Tapi kalau I pay, yang akun I pay charge for late payment. Saya membayar charge atau denda jika saya membayar hutangnya terlambat. Sekali lagi, kasus contoh soal yang minggu lalu data ini tidak ada, jadi ini bisa dibuang. Kalau sudah oke. Nah, itu tadi cara mengatur link account. Kalau kita lihat sekarang daftar akun yang ada linknya ini sudah berpindah. Jadi untuk mengatur link account seperti itu. Ya. Oke, hari ini sepertinya sudah cukup. Nah, data-data akun yang sudah kita atur dan kita buang link account-nya ini nanti bisa di-delete. Sementara data-data akun yang kemarin waktu kita buat itu masih mengandung link account, jadi dia tidak bisa kita delete. Itulah bagaimana cara untuk mengatur akun pajak
dan juga mengatur account link ya. Jadi menunya ada di setup, account, link accounts, accounts and banking accounts, ini untuk mengatur akun saldo begitu, akun bank. Kemudian kalau link accounts, sales account, ini fungsinya untuk mengatur link yang berhubungan dengan akun-akun sales. Sementara kalau purchases ini berhubungan dengan mengatur link yang berhubungan dengan purchases atau pembelian, akun-akun pembelian. Jadi itu tadi cara untuk membuat akun akun pajak dan juga untuk mengatur akun link. Saya rasa cukup. Semoga bisa membantu untuk mengerjakan contoh soal yang kemarin sudah kita dapatkan. Selamat pagi dan selamat belajar.